Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat insyaallah ya. Iya, baru 3 malam. Baru 3 malam, yang belakang udah kosong. Kemana itu? Hujan kali ya, hujan. Oh, karena hujan. Selalu ada alasan. Hadirin yang mulia, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatil kiram wal mukarramun, para orang tua, para guru, para sesepuh, wabil khusus pengurus DKM Masjid Jami Baitul Salam beserta jajarannya, serta jamaah Bapak Ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat, saimin wa saimat rahimakumullah. Semua yang hadir di masjid ini pada malam hari ini, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya di bawah, lantai 3 juga ada orang, semuanya saya doakan dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan wal afiyah. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada masalah, yang ada kesulitan diangkat masalah dan kesulitannya, dimudahkan segala urusannya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, selalu dilimpahkan rizki yang barokah, yang halal, yang thayyib, yang melimpah ruah. Tahun ini diberangkatkan ke tanah suci untuk haji dan umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima semua amaliyah Ramadannya, diberikan kesabaran, kekuatan dan rizki sempurna Ramadan sampai selesai, sehat wal afiyah. Kalaupun kita diwafatkan, wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik jangan berisik ya. Tadi sholat isya kayaknya berisik banget tuh. Belum ada polisinya nih ya. Saya usulkan ada polisinya nih, remaja jadi polisi masjid, pakai rompi, bawa pentungan, ya, ngejagain anak-anak jangan pada recet begitu, jangan pada ribut, jangan pada berisik. Jadi sholat kita agak sedikit kurang khusyuk jadinya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan oleh pengurus DKM. Hadirin yang mulia, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan singkat pada kultum malam ini, di malam yang ketiga, saya ingin mengulang sedikit tentang Ramadan kita, kemudian efek dari Ramadan itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, sering disampaikan oleh para asatid, oleh para penceramah. Namun saya akan coba sampaikan dari angle yang berbeda. Pertama, jamaah sekalian yang rahmati Allah, yang harus kita pahami betul tentang Ramadan kita adalah bahwa Ramadan itu bukan sesuatu yang bersifat rutinitas ritual, bukan semata-mata adat istiadat atau kebiasaan. Tiap tahun Ramadan, dari dulu juga kita puasa Ramadan, sekarang ketemu Ramadan lagi ya puasa lagi, sehingga akhirnya puasanya ya begitu saja. Seberapa sering, berapa tahun kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan? Pertanyaan seriusnya adalah, sudah seberapa besar efek Ramadan terhadap perubahan diri kita? Ini yang paling penting sebenarnya. Karena orang dikatakan berhasil itu bukan pada saat itu, tapi setelah. Orang latihan silat setiap hari, giliran bertanding kalah. Orang nggak ngelihat latihannya berbulan-bulan, kalah. Latihan bela diri setiap hari, begitu tanding kalah, orang ngelihatnya kalahnya, nggak ngelihat latihannya yang sedemikian banyak. Ramadan bulan latihan,
besok selesai Ramadan, bagaimana dengan amaliyah kita? Itu yang penting sebenarnya. Sudah seberapa sering kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka sudah seberapa besar dampak Ramadan terhadap perubahan diri kita. Hadirin yang mulia, Ramadan menjadi penting atau tidak penting sangat bergantung kepada di mana posisi iman kita saat ini. Kalau iman kita sempurna, iman kita baik, maka akan baik pula pandangan kita terhadap Ramadan dan melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya sering mengatakan bahwa kalau diibaratkan tamu Ramadan ini, diibaratkan tamu agung, tamu terhormat, punya pangkat tinggi, kaya raya. Antum bisa bayangkan, coba jamaah bisa bayangkan, ibu-ibu di bawah bayangkan, ada orang pangkatnya tinggi, terhormat, duitnya banyak, kaya raya, mau numpang nginep di rumah kita sebulan. Kira-kira persiapan kita gimana tuh? Orang terhormat, kaya raya, berpangkat tinggi, pengen nginep di rumah kita selama 1 bulan. Kira-kira apa yang kita siapin? Nggak bisa enggak, orang itu pengen nginep di rumah kita. Apapun caranya, saya mau nginep, kata si tamu tadi. Rasa-rasanya bingung kita ngedepinnya. Di rumah kagak ada AC, ini tamu-tamu agung, nggak mungkin kita kasih kamar yang nggak ada AC-nya. Nggak mungkin kita kasih kipas angin, kegerahan diantar kesian. Pasang AC, Pak. Seumur-umur nggak pernah punya AC di rumah, ada tamu agung, pasang AC. Listrik tambah daya, nggak punya duit, pinjem duit siapa kek. Ini ada tamu agung yang mau datang, mau nginep sebulan. Singkat cerita, kayak begitu kira-kira persiapannya. Kita menghormati persiapan yang luar biasa, karena tamu yang mau nginep di rumah kita bukan tamu sembarangan. Sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengapresiasi, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul azam. Allah dan Rasul mengagungkan Ramadan, bulan yang agung. Tapi ada orang mengatakan, Ramadan kayak kemarin biasa aja. Allah mengagungkan Ramadan, terus ada orang bilang, Ramadan biasa aja. Kira-kira kurang ajar nggak? Kurang ajar, Pak. Allah menghormati Ramadan, kita bilang biasa-biasa aja. Kayak tahun kemarin aja lah, biasa. Betapa tidak hormatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak memberikan Ramadan kepada semua makhluk, kepada semua nabi dan umatnya. Nggak ada, Pak. Allah nggak kasih Ramadan di umatnya Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Ilyasa, Nabi Ibrahim, Ismail, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada Ramadan, Pak. Bukan nggak ada bulan Ramadannya, tidak Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita dihormati oleh orang, terus kita nggak hormat sama orang, kira-kira gimana ya? Ini perumpamaan sederhana sebenarnya. Jadi nilai Ramadan itu seberapa berharga buat diri kita, sangat bergantung bagaimana iman kita pada posisi seperti apa. Kemudian iman tadi memotret Ramadan dalam kehidupannya. Itulah persoalan kita hari ini. Hadirin yang mulia, maka ketika Ramadan tidak bermakna, itu sedang ada persoalan. Di mana persoalannya? Kalau kita merujuk kepada ayat Allah surat Al-Baqarah 183, ini ayat ini muncul setahun sekali ini. Udah hafal semuanya. Yang Allah seru adalah mereka yang beriman kepada Allah. Alladzina amanu. Yang Allah seru alladzina amanu, bukan alladzina aslamu, bukan orang Islam. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 183, yang diseru oleh Allah mereka yang beriman kepada Allah, bukan yang Islam, bukan. Kalau orang iman pasti puasa, kutiba alaikumusiyam. Kalau nggak ada iman nggak bisa puasa, Pak. Karena seseorang itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah karena ada iman, Pak. Ada rasa takut dan harap kepada Allah. Itulah iman sebenarnya. Melakukan sesuatu perintah, jangan sampai Allah marah. Melaksanakan perintah Allah karena kita ingin mengharapkan sesuatu dari Allah berupa pahala, kebaikan dan sebagainya. Meninggalkan kemungkaran karena takut kepada Allah. Itulah iman. Jadi yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang beriman kepada Allah.
Ada nggak orang ngaku Islam, KTP-nya Islam, kagak puasa bulan Ramadan? Ada nggak? Hah? Banyak. Mana orangnya sini? Kagak ada di sini, masya Allah ya. Nggak ada di sini. Kebanyakan di daerah kebun kosong. Di sini kagak ada, insya Allah. Semuanya puasa, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang mulia, itu pesan pertama tentang orang yang beriman diperintah Allah untuk puasa. Kutiba alaikumusiyam. Target puasa apa? La'allakum tattaqun. Mesti takwa. Orang beriman pasti puasa, orang puasa pasti takwa. Kalau ada orang melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, tetapi selesai Ramadan tidak sampai kepada jenjang takwa, ada masalah dengan puasanya. Pasti ada masalah. Pasti dan pasti ada masalah. Semua perintah Allah ada target dan sasaran. Contoh, sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat tidak berbuat keji dan mungkar. Orang yang sholat dagangnya jujur. Orang yang sholat di kantor nggak korupsi. Orang yang sholat tetangganya selamat dari lisan dan perbuatannya. Itu orang yang sholat. Ada orang sholat rajin ke masjid, tetangganya tersakiti hatinya oleh perbuatan, oleh mulutnya. Dia sholat dagang bohong. Dia sholat di kantor korupsi. Ada masalah dengan sholatnya. Cuman gerakan-gerakan doang, hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu. Artinya sholatnya tidak mampu merubah karakter akhlaknya itu. Begitupun dengan puasa hari ini jamaah sekalian. Ketika orang puasa Ramadan, selesai Ramadan tidak takwa, ada masalah dengan puasanya. Kenapa ada masalah dengan puasa? Pasti ada persoalan dengan imannya. Maka kenapa Rasulullah menginformasikan kepada kita amin shaim dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan. Jadi saum itu, puasa itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah memberikan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, hadirin yang mulia, sebagai penutup saya ingin sampaikan beberapa butiran hikmah Ramadan dari Imam Al-Qushairi. Beliau membagi menjadi beberapa bagian penting tentang pesan takwa itu. Orang yang puasa pasti takwa. Orang yang selesai puasa pasti takwa. Apa takwa? Yang pertama, tawadhu. Rendah hatinya, tidak sombong. Hanya ada kelebihan sedikit, kelebihan rezeki, kelebihan harta, kelebihan pangkat, kelebihan ilmu dan sebagainya, tidak menjadikan sombong. Memang kata Allah, manusia itu cenderung sombong. Innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia itu cenderung sombong kalau sudah merasa cukup dirinya, merasa cukup punya pangkat, merasa cukup punya kedudukan, merasa cukup punya harta, merasa cukup punya ilmu, merasa cukup punya kelebihan-kelebihan, mulai sombong manusia, memandang rendah orang lain. Ente nggak ada apa-apanya, saya yang alim, saya yang kaya, saya yang ganteng dan seterusnya. Manusia begitu. Puasa mengajarkan kita tawadhu, rendah hati. Semua yang kita miliki adalah punya Allah, titipan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa yang Allah titipkan kepada kita, yang punya kita hari ini, semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Besok lusa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak. Selesai. Ada orang paling kaya tinggal di Pondok Indah. Ya. Orang kaya raya tinggalnya di Pondok Indah, kita udah tahu dah kalau orang tinggal di Pondok Indah kayak apa. Tapi informasi terakhir, dia sekarang sedang bangkrut, sampai buat makan saja nggak bisa. Ini bukan cerita dongeng, kisah nyata. Saya dengar informasi itu dari kawan saya. Artinya apa? Kekayaan yang kemarin melimpah ruah luar biasa, dalam tempo sekejap Allah cabut, selesai, Pak. Selesai. Itu baru harta yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita diambil oleh Allah, film kita besok selesai, Pak. Film kita besok selesai. Tutup buku kita, Pak, closing, Pak. Mau ngapain kita?
Pertanyaannya besok kita di kuburan aman apa enggak nih? Apa yang kita bawa besok menghadap Allah Subhanahu wa taala, di kuburan kita aman enggak? Tidak ada tim pembela, tidak ada tim kuasa hukum, tidak ada pengacara di kuburan, Pak. Sampai di mahsyar nanti sendirian kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ngajarin kita bagaimana hati ini tawadu. Yang kedua, qanaah, merasa cukup apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ini kita nih Pak, seringkali dalam kehidupan sehari-hari ini, istri kita sudah menghidangkan makanan, ada nasi, sayur, lauk pauk, makan siang umpamanya. Begitu kita mau makan, kita lihat dulu kiri kanan, ini kayaknya ada yang kurang nih, sambal sama lalap kagak ada. Kita panggil bini kita, Neng, ada apa bang? Ini nggak ada sambal nih, nggak ada lalap. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan yang kayak begitu tuh kagak boleh sebenarnya. Dalam pandangan ilmu hakikat itu nggak boleh. Seolah-olah beranggapan bahwa Allah tidak sempurna menghidangkan makanan itu. Kita masih cari sambal, masih cari lalapan, masih cari kerupuk. Ada yang begitu nggak? Kalau disediain sama bini di rumah, kita panggil bini kita, nih kayaknya ada yang kagak lengkap nih. Kurang sambal, kurang lauk, kurang ini, kurang. Ada yang begitu? Kagak ada, bukan orang sini Pak, bukan. Itu kebanyakan orang Argentina, Meksiko, Peru, Brazil. Sini kagak ada insya Allah. Tanya ibu-ibunya, kagak ada yang begitu. Lakinya. Hadirin yang mulia, yang kedua adalah qanaah, merasa cukup apa yang sudah Allah kasih. Tentram, adem, karena Allah yang kasih pasti sempurna. Yang bikin kurang kan pikiran kita, hati kita yang tidak bersyukur sebenarnya. Hidup ini mudah, hidup ini indah. Yang bikin ribet otak sama hati kita sebenarnya. Coba pikirin dah. Hidup ini indah, hidup ini enak. Yang bikin ribet pikiran kita, Pak. Yang bikin ribet hati kita nggak bersyukur. Kurang terus. Orang lain yang jauh lebih di bawah kita, Masya Allah. Kita Masya Allah masih bisa buka pakai korma, pakai lontong, pakai bihun. Coba teman kita, saudara kita di Palestina, di Gaza, Pak. Belum tentu berbuka puasa dan sahur, Pak. Mau pakai apaan coba? Kiriman di embargo Pak, nggak boleh. Kebayang nggak oleh kita kira-kira kalau kita menjadi bagian dari warga Gaza, warga Palestina? Kita makan Masya Allah udah banyak banget, nggak ada makanan di rumah, tinggal ke masjid Baitul Salam, waduh ambrak-ambrakan makanan. Jadi sebenarnya tinggal kita bersyukur saja, hidup ini akan selesai dengan indahnya. Hati dan pikiran kita yang hidup ini bikin ribet sebenarnya. Kita sendiri yang bikin ribet kehidupan karena otak kita dan hati kita yang tidak qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, yang terakhir tawadu, qanaah. Yang ketiga adalah wara. Wara itu artinya berjaga-jaga, berhati-hati, selektif. Yang pertama yang terkait dengan persoalan ibadah. Jangan sampai segala sesuatu yang kita kerjakan mendatangkan murka Allah. Ini Allah suka nggak yang kita kerjain? Itu yang pertama ya. Yang kedua, wara terhadap hubungan sosial kemasyarakatan. Yang kita omongin, yang kita lakukan, tetangga tersinggung nggak? Yang kita omongin, tetangga nyaman nggak? Kita setel lagu di rumah, tetangga sebelah nyaman nggak kita setel lagu? Tetangga kita lagi sakit gigi, Pak. Kita setelin lagu dangdut koplo. Dia mau marah, kagak enak, kita asik-asikan dengan lagu kita. Puasa ngajarin kita jangan begitu tuh hidup tuh. Kita tinggal di gang sempit, cuci motor, taruh motor, kita kira kita parkir motor kita, orang bisa liwat apa kagak. Itu warok tuh. Jangan sampai yang kita ucapin, yang kita lakukan, orang lain tersinggung, tersakiti hatinya, Pak. Itu warok itu. Kita kadang-kadang mohon maaf dengan segala hormat ngomong kagak diayak, asal jeplak aja, orang tersinggung. Maka kata Rasulullah dalam satu riwayat ya, tapi ada yang mengatakan ini bukan hadis ya, al muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu mestinya orang lain harus aman, nyaman dari ucapan dan dari perbuatannya. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita menyakiti hati orang, menyinggung orang lain, menyinggung teman dan seterusnya. Maka yang terakhir, pertanyaan dari tawadu, qanaah dan waro itu adalah
Ketika kita menjadi suami, sudahkah kita menjadi suami yang baik buat istri kita di rumah? Kita menjadi ayah, sudahkah kita menjadi ayah yang baik buat anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kita? Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga sebelah kiri kanan kita? Sudahkah kita menjadi atasan yang baik atas karyawan-karyawan kita? Sudahkah kita menjadi karyawan yang baik di kantor kita? Sudahkah kita menjadi pedagang yang baik yang menyenangi hati para customer-customer kita? Singkat cerita, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang baik, orang yang takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita menjadi orang yang takwa. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai Ramadan dalam keadaan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.